Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Arbauna, daris yang ke-40, yaitu tentang haji. Sulaiman min aina ata qadimun ya Ibrahim, ma ajmalaka wa ma abahaka. Dari mana kamu datang ya wahai Ibrahim? Betapa indahnya kamu dan betapa gagahnya kamu. Ana qadimun minal mamlakatil arabiyatil as-saudiyati. Saya datang dari kerajaan Saudi Arabia. Mada fa'alta hunaka? Apa yang kamu lakukan di sana? Adaitul hajja wal umrata fi hadal ami. Saya melaksanakan haji dan umrah di tahun ini. Subhanallah, Maha suci Allah. As'adi bihadal khabari. Mada tarkab? Bahagialah dengan apa yang kabar ini, dengan kabar ini. Apa yang kamu naiki? Arkabut ta'irata min matori Juanda wa nazaltu bi matori Jeddah, ya lahu min tulis safar. Saya menaiki pesawat dari Bandara Juanda dan saya turun di Bandara Jeddah. Betapa panjangnya perjalanan ini. Ihkilana ma ra'aitahu fi hada safari al-mubaraki. Ceritakan kepadaku apa saja yang kamu lihat di perjalanan yang barokah itu tersebut. Wallahi lam ajid munasabatan arwa'u min hada safari. Ra'aitun nasa ya'tuna min kulli fajjin amikin wa yajtamu'una fi jabalin arafatin wa yatufuna bil ka'batil al musyarrafati. Kulluhum sawa'un indallahi la fatla li arabiyyin ala ajamiyin wala abyadi ala aswatin illa bittaqwa ya li rawati hadal manduri. Demi Allah, saya tidak menemukan kesempatan yang paling suci dalam perjalanan ini selain perjalanan ini. Saya melihat manusia yang datang dari setiap penjuru daerah dan mereka berkumpul di Gunung Arafah dan bertawaf di Ka'bah yang mulia. Setiap mereka itu sama di sisi Allah. Tidak ada yang baik untuk orang Arab dan tidak pula atas orang yang asing-asing lainnya. Dan tidak ada yang baik pula orang-orang yang putih atas orang-orang yang hitam, kecuali dengan takwa. Betapa menakjubkannya pemandangan ini. Lanjut ad-darsul hadi wal arba'una. Pelajaran yang ke-41, al-masjidul haramu. Yu'adu al-masjidul haramu akbarul masajidi fil alami wa afdaluha alal aqlaqi. Masjidil Haram dihitung sebagai masjid yang paling besar di antara masjid-masjid yang lain di dunia, di penjuru bumi ini, dan yang paling baik alal atlaki, benar-benar paling baik. Yaqa'u hadal masjidi fi qalbi madinati Makkah al-Mukarramata. Bil mamlakatil arabiyati saudiyati. Masjidil Haram ini terletak di hatinya kota, yaitu kota Makkah Mukarramah, atau di tengah-tengah kota, pusat kota Makkah al-Mukarramah, yaitu di kerajaan Saudi Arabia. Sumia bil Masjidil Harami
li hurmatil qitali fihi wa hurmatil ka'bati fihi allati hiya qiblatul lil muslimina. Dinamai dengan Masjidil Haram itu karena hurmatil qital, yaitu keharaman untuk membunuh di dalam Masjidil Haram, wa hurmatil ka'bati fihi, dan kemuliaan Ka'bah di dalamnya, yang mana Ka'bah tersebut itu menjadi kiblat para muslim. Wa qad faddallahu hadal masjidal bi anna sholata fihi afdalu min mi'ati sholatin fil masjidin nabawi fil madinatil munawwarati wa mi'atu alfin sholatan fi ghairihi minal masajidi ala wajhil ardi kama qala nabi faddala sholata fil masjidil harami ala ghairihi mi'ata alfi sholatin. Dan Allah memuliakan atau mengutamakan masjid ini dengan sholat di dalam Masjidil Haram itu lebih paling baik di antara yaitu bi anna sholata fihi afdalu mimi'ati sholatin. Sholat di dalam Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100 sholat di Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah yang bersinar, dan 100.000 sholat di selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dari masjid-masjid yang ada di bumi ini, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, keutamaan sholat di Masjidil Haram atas di masjid yang lain yaitu 100.000 sholat. Lanjut, Masjid Nabawi Ad-Darsus Tsani wal Arba'una, pelajaran yang ke-42, Masjid Nabawi, Al-Masjidun Nabawi. Sumya Al-Masjidun Nabawi aidon fil haramin nabawi au masjidin nabi nisbatun ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi assasahu wa banahu ba'da hijratihi ilal Madinatil Munawwarati. Dikatakan Masjid Nabawi juga dikarenakan keharaman kenabiannya. Dikatakan dengan Masjid Nabawi juga karena penamaan Nabawi atau Masjid Nabi dengan menisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu mendirikan Masjid Nabawi dan membangunnya setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Yaqa'ul Masjidun Nabawi fi wasatil Madinati Al-Munawwarati wa ba'da sani akbaru wa afdalu masjidin wa ba'da sani akbaru wa afdalu masjidin fil alami wa aqdasu mauqi'in fil islami ba'dal masjidil harami fi Makkatil Mukarramati. Nabi Muhammad meletakkan Masjid Nabawi di tengah-tengah kota Madinah Munawwarah wa yu'addu
dan dibilang masuk ke kategori kedua yang paling besar dan paling mulia di antara masjid-masjid yang lain di dunia dan paling suci yang tepatnya di Islam setelah Masjid Haram di Makkah Mukarramah. Wa kanat as-sholatu fihi afdalu min alfi sholatin fi ghairihi. Adapun sholat di dalam Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Lidzalika fal hujjaju wal mutamiruna yazurunahu wa yaqsudunahu li ajli sholati fihi wa kasbi hadal ajril adim. Karena hal tersebut, maka para jamaah haji dan para jamaah umroh itu berkunjung ke Masjid Nabawi dan bermaksud untuk sholat di dalam Masjid Nabawi tersebut dan untuk mendapatkan pahala yang besar. Wa ila janibi dzalika fa innahum yaqsudunahu li ziyarati qabrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqa'u fihi wa tahdidan tahtal qubbatil khadra'i allati taskulu min abrazi ma'alimil haramin nabawi. Dan di samping itu mereka para jamaah haji dan jamaah umroh itu bermaksud untuk berkunjung ke kuburan Nabi Muhammad SAW yang terletak di dalam Masjid Nabawi, tepatnya di bawah Qubbatul Khadra'i, yang mana merupakan tanda utama dari kehormatan Nabawi. Ad-Darsus Salisu wal Arba'una. Pelajaran yang ke-43, Al-Masjidil Aqsa. Yaqa'ul Masjidul Aqsa bil Qudusi. Yaqa'ul Masjidul Aqsa bil Qudusi fi Palestin wa huwa al masjidu alladhi asrawahu ilaihi abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i minal Masjidil Harami fi Makkatil Mukarramati wa dzalika fi lailatis sabi'ati wal 'ishrina min syahri Rajab minas sanati saniyati asyrata ba'dal ba'sati. Masjidil Aqsa itu terletak di kota Kudus di negara Palestina, yaitu masjid yang Allah mengisrokan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Isra, di malam Isra dari Masjidil Haram di kota Mekah, dan hal tersebut dilaksanakan di malam 27 dari bulan Rajab di tahun ke-12 setelah pembaiatan, setelah pengutusan menjadi rasul. Wa sumiya bil Aqsa alladhi yakni al-abadu li ba'dima bainahu wa bainal Masjidil Haram. Dan dinamakan Masjidil Aqsa itu karena yang paling jauh dari kejauhan antara masjid yang lain dengan Masjidil Aqsa dan antara Masjidil Haram. Wal Masjidil Aqsa yahtalul markazus salisu.
Wal Masjidil Aqsa yahtalul markazas salisa min bainal masajidi allati hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ziyaratiha warihlata ilaiha ba'dal Masjidil Harami fil Makkatil Mukarramati wal Masjidin Nabawi fil Madinatil Munawwarati. Dan Masjidil Aqsa itu menempati posisi yang ketiga dari di antara masjid-masjid yang Nabi dorong untuk berkunjung dan berpergian ke masjid-masjid tersebut setelah Masjid Haram dan Masjid Nabawi di kota Makkah dan Madinah. La yu'rafu bisyakli daqiqin wa muhaddidin mata buniyal Masjidil Aqsa wa man wado'a bina'ahu al-awwalu. Tidak diketahui secara mendalam dan secara pasti kapan Masjidil Aqsa itu dibangun dan siapa orang yang meletakkan bangunan pertama. Walakinnal amru alladzi la yakhtalifu fihi isnani annahu al-qiblatul awwalun lil muslimina ba'dal hijrati. Tetapi sebuah perkara yang sudah tidak diperdebatkan lagi bahwasanya Masjidil Aqsa merupakan kiblat awal dari orang-orang muslim setelah hijrah. Lanjut. Sampai 1920. Ad-darsul rabi'u wal arba'una. Dars yang ke-44. Yaumul Istiqlali. Al-yaumus sabi'u asyara min Agustus amun 1904. 1945, yakni alfi watis amiatin khamsun wa arba'una. Ulang alfi watis amiatin al-khamisu wal arba'una. Yu'addu yauman tarikhiyan lisya'bil Indonesia. Faqad a'lana yauma idin Soekarno birifqatin Muhammad hatta istiqlalan Indonesia. Faqad a'lana yauma idin Soekarno birifqatin Muhammad hatta istiqlalan Indonesia bisaklir rosmi bi ismis Sya'bil Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu dihitung sebagai hari yang bersejarah untuk Indonesia. Pada hari itu juga Soekarno itu mengumumkan bersama Muhammad Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia dengan nama Indonesia. Famundu idin asbahat Indonesia daulatan mustaqillatan watama ta'yinu Soekarno wa Muhammad Hatta Roisan wa naibur roisi li Jumhuriyati Indonesian.
Dan sampai sekarang Indonesia merupakan negara yang merdeka, dan telah sempurnalah penjelasan Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno menjadi presiden dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta untuk negara Indonesia. Wa yatafilus sya'bu Indonesia bihadal yaum at-tarihi kullu amin wa yaj'aluhu ijazatan watoniyatan wa yuqimu bidikrihi bidikrohu murasiman fi kulli anha'il biladi yaqdaru biha juhudil abtali alladina jahadul li ajlil istiqlali wa yadkaru min khilaliha qaimil istiqlali fi hayatil biladil aniyah. Bangsa Indonesia itu merayakan hari ini, hari yang bersejarah ini setiap tahun dan menjadikannya sebagai hari libur nasional dan melaksanakan upacara di setiap daerah, yang mana untuk mengenang pahlawan-pahlawan yang telah berjuang atas kemerdekaan dan memperingati kemerdekaan di setiap kehidupan bernegara. Kama yakumu bisyata anwa'in ansyitotin mislal musabakoti wal butulati wal muharjanati yusyariku fiha jami'i tobakotil mujtami'ah. Seperti diadakannya berbagai macam kegiatan seperti lomba-lomba dan kejuaraan, juga perayaan-perayaan yang mana hal tersebut telah bermacam-macam dan berkumpul di setiap lapisan masyarakat. Ad-Darsul Khomisu wal Arba'una, pelajaran yang ke-45, Sibakul Bakori. Fil hadisi anis sikofati Indonesiati sa'alal ustadu alal tulabihi anin nasyatis sikofi al-masyhurin fi jazirati Maturon di Indonesia wa huwa karoban sapi au sibakul bakori. Di dalam cerita dari tentang kegiatan budaya, Ustadz bertanya kepada muridnya dari kegiatan kebudayaan yang masyhur di Jazirah Madura, di daerah Madura di Indonesia, yaitu karapan sapi. Ya Ahmad, hal ta'rifu syai'an an karapan sapi au sibakul bakori. Wahai Ahmad, apakah kamu tahu tentang karapan sapi? Naam ya Ustadz, innahu ahadu ansyitoti skofiyatin
masyhuratin fi jazirati Madura bi muhafadzati Jawa Syarqiyah. Ya wahai Ustadz, karapan sapi merupakan salah satu kebudayaan, kegiatan budaya yang masyhur di daerah Jawa, di provinsi Jawa Timur. Ahsan tu ya Ahmad wa anta ya Hasan, siflana karopan sapi hada. Baik Hasan ya Ahmad, dan kamu Hasan, sifatilah, deskripsikanlah karapan sapi itu. Innahu ibaratun an sibaki azwajin minal bakori kullu zaujin tarbatuhuma arobatin minal khosbi min duni ajlatin alaiha raqibun yaljamul bakori. Karapan sapi merupakan sebuah perlombaan dari sepasang sapi yang mana setiap pasang itu dipasangi gerobak dari kayu tanpa roda yang dinaiki oleh satu orang yang mengendalikan dua sapi tersebut. Hasan tu ya Hasan wal ana anta ya Khalid fi ayyi munasabati yaqumu sibakul bakari, fi ayyi munasabatin yuqamu sibakul bakari. Baik Hasan, dan sekarang kamu Khalid, di mana kegiatan karapan sapi itu dilaksanakan. Yuqamu min domnil ihtifalati biyaumil istiqlali al-watani fi syahri Agustus. Dilaksanakan dari perkumpulan perlombaan di hari merdekanya negara, yaitu di bulan Agustus. Asantu ya Khalid, hal sabaku an syahadtum hadan nau'i minasibaki. Baik ya Khalid, apakah kamu pernah melihat macam karapan sapi itu? Akyadu ustadana syahadnahu walakinna ala qanatil YouTube wadohaku fadohakal ustadu. Ya Ustadz, saya melihatnya, tetapi itu di channel YouTube dan mereka tertawa, maka tertawalah Ustadz. Ad-darsus sadisu wal arba'una, pelajaran ke-46, rukhsatu samani. Rukhsatu samani hiya rukhsatu taqlidiyati min muhafadzati Asia bi Jumhuriyati Indonesia Aceh. Tarian tradisional. Tarian saman merupakan tarian tradisional dari Provinsi Aceh di negara Indonesia. Ya ibaratin an harakatil yadi syariati wal munaddomati wa turbati al khafifati alal kitfaini was sadri wal fahdaini allati yaqumu biha alal aqalli asrati minan nisa'i awir rijali wa hum jalisuna fi sufufin. Tarian saman merupakan bentuk dari pergerakan tangan yang cepat dan sekumpulan orang dan pukulan tangan yang tipis yang lemah alal di atas pundak dan dada dan paha, yang mana tarian saman itu dibentuk dari sedikitnya 10 orang dari perempuan dan laki-laki. Mereka itu duduk di baris-barisan. Wa min
khosaiso hadihi ruksati annaha la tusahibuha iqa'atu musiqiyah kama fi mu'dami ruksatil taklidiyah wa innama tusahibuha nahmati tasduru min tasfiqi aidi rokisina wa durbatihim ala aktafihim wa sudurihim wa akhadihim. Dan yang khusus khas dari tarian ini adalah tarian ini tidak diiringi musik seperti halnya pada tari-tarian tradisional yang lainnya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh iringan irama-irama dari tepukan-tepukan tangan penari, tepukan-tepukan tangan penari, dan pukulan-pukulan penari atas paha mereka dan dada mereka dan paha mereka, atas pundak dan pundak mereka. Wa jamalu hadhihi ruksati yabdu wa itamasilu fil tasfiqati wa durbati wal harokati allati yuaddiha rokisuna bisiratin aliyatin tadharu tanasukon. Faniyan mudhalan. Dan paling bagusnya tari ini itu tampak dan mirip dalam tampak dan sama dalam tasfik sofok, penepukannya dan pukulan-pukulannya dan gerakannya, yang mana gerakan-gerakan tersebut itu dilakukan oleh penari dengan sangat cepat yang tampak jelas keserasiannya, nampak jelas keserasiannya dan ketelatennya yang sangat menakjubkan. Wa asbahat ruksatu saman al yauma masyhuratin wa asbahat ruksatu saman al yauma masyhuratan watoniyan bal alamiyan haitsu tamma taqdimuha fi kasirin min daulil alami wa dalika bi fadli jamali harokatiha wal qaimi diniyati wa ta'limiyati wal ijtima'iyati allati tatadammanuha. Dan tarian saman ini pada hari ini itu bukan hanya terkenal di negara saja, tetapi di kancah dunia, yang mana sekiranya itu sudah sempurna pendahulu-pendahulunya dalam banyak yang sudah sempurna dari zaman dulu di banyak daerah-daerah dunia. Wadhalika bifadli jamali harokatiha wal qaimitiniyah. Dan hal itu disebabkan keutamaan dalam bagusnya pergerakan tarian saman tersendiri dan pembangunan dan penselarasian dengan agama dan pembelajaran juga masyarakat yang
menggabungkannya dengan tarian saman. Ad-Darsus Sadisu wal Arba'una, pelajaran yang ke-46. Pelajaran yang ke-47. Asuku fil holibi wa makanun yaltaqi fihi at-tijaru wa zabainu wal ba'iuna wal mustaruna wa fihi mahallatu tijariyati. Pasar pada umumnya yaitu tempat bertemunya pedagang dan penjual, juga pembeli dan pelanggan. Wa fihi mahallatu tijariyati ta'rudu wa tabi'u anwa'u mukhtalafati minal badai wa haulahu sahatum mauqifil izdahamat bi anwa'il markabati. Di dalamnya itu terdapat banyak transaksi jual beli yang bermacam-macam dari berbagai macam penjualan dan jual beli. Wa haulahu sahatu mauqifir istihamat bi anwa'il markabati. Dan diantaranya itu terdapat tempat yang macet dengan berbagai macam kendaraan. Walakinna khilafan lihada hunaka fi Indonesia aswaki min naw'i faridun yatluqu alaihi aswakun aimatun awil aswakin alal miyahi. Tetapi berbeda dengan di Indonesia, pasar-pasar yang mempunyai walakinna hilafan lihada hunaka fi Indonesia aswaku min naw'in faridin yatluqu alaihi aswaku fakama yuhi elismu fatibadalati tijariyati baina tijari wa zabaini awiz zabaini awiz zairina fi hadil aswaki takunu alamatnil qawaribi allati tumasalu mahalan tijarian ya'rudu wa yabi'u fihi tajiru yudai'ahu allati fil holibi minal hadrati wal fawakih wal mawati al hudaiyati wa ghairiha minal hajatil yaumiyati. Seperti halnya papan perahu yang mengapung di atas nama papan perahu yang mengapung untuk perdagangan di antara orang-orang yang pedagang dan pelanggan ataupun orang-orang yang berkunjung di pasar tersebut. Takunu alamatil qawaribi, yang berada di papan perahu, yang mana papan perahu tersebut sebagai tempat perdagangan yang mengakomodir berdagang dan membeli dan menjual di dalam pasar papan perahu tersebut. Nah, biasanya itu menjual berbagai macam sayur-sayur dan buah-buahan, wal mawadil, juga berbagai kebutuhan sehari-hari lain. Wal aswakul a'immati wal aswaku al a'immatu tujadu fil
juzuril Indonesiati allati tajri fihal anharul al-kabiratu fiha al-anharu al-kabiratu minha jazirati Kalimantan al-junubiyah allati yaqa'u fiha aqdamul aswaqi al-aimati wa asharuha wa huwa suki muaraken. Dan pasar-pasar terapung inilah ditemukan di berbagai daerah Indonesia, yang mana daerah-daerah yang dialiri oleh sungai-sungai yang besar, yaitu diantaranya daerah Kalimantan Utara yang terletak di bawah, yang terletak dan paling masyhurnya yaitu pasar Muara Kain. Ad-Darsut Samin wal Arbauna Quratul Qadami Jarul Hawiwaru baina Faisal wa zamilihi Munir haula aksarur riyadati sya'biyati fil alami wa huwa Quratul Qadami. Faisal ya Munir, hal tajibu Quratul Qadami wa tal'abiha? Jadi di sini ada percakapan antara Faisal dan temannya yaitu Munir di antara banyaknya olahraga yang di dunia, yaitu sepak bola. Wahai Munir, apakah kamu suka dengan sepak bola dan kamu bermain? Ya, uhibbuha kasiron walakinani la al-ibahi ahabbu an asyahidaha wa atabi'a akhbaroha faqat. Ya, saya suka sangat, tetapi saya tidak memainkannya. Saya suka menonton sepak bola dan saya mengikuti setiap berita dari sepak bola saja. Dan kamu? Ana kadalika ahabbu masyahadatu mubariyatiha wa qiraati akhbariha walakin la astati'u la'ibaha. Halaka, aku juga begitu. Saya suka menonton pertandingannya dan membaca berita-berita tentang sepak bola tersebut, tetapi saya tidak bisa untuk bermain sepak bola. Halaka la'ibun mufaddalun wa fariqun tasja'uhu. Apakah kamu mempunyai seorang idola dan klub yang pemberani yang memotivasimu? Tabaan Messi wa la'ibi al-mufaddal wa ana musajja'u fariqu Barcelona al-Isbani. Ya, Messi adalah pemain handalan idolaku dan saya mengunggulkan tim Barcelona Spanyol. Amma ana Ronaldo huwa la'ibi al-mufaddali wa Real Madrid wa fariqun asja'uhu da'iman. Adapun saya, maka Ronaldo adalah pemain yang saya idolakan dan Real Madrid adalah tim yang saya unggulkan. Hal tuhibbu antasharu li ajli musyahadatil mubariyati. Apakah kamu senang antasharu
tasaharu. Apakah kamu senang untuk begadang karena menonton pertandingan? La abadan, la uhibbus syahri li ajli musyahadatil mubariyati fi saati al mutaakhirati minal laili Tidak selamanya, karena saya tidak suka begadang dikarenakan menonton pertandingan malam-malam itu pada jam akhir malam. Ana misluka tamaman afdalu musyahadati mulkhishi mubariyati al-laila fi subahi abarol YouTube Ibrol. Aku begitu juga denganmu, aku sama denganmu. Saya lebih baik melihat pertandingan tersebut di malam subuh pada channel YouTube. Innal luhatal arabiyyata luhatan faridatul asli asbabi kasiratin ahammaha kaunuha luhatun nazala biha al-Qur'anul Karimu wa yantiqu biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yudawwinu biha al-ulama'u wa tantashiru biha as-saqafatu al-islamiyatu. Sesungguhnya bahasa Arab merupakan bahasa yang faridah, satu-satunya bahasa karena sebab-sebab yang banyak untuk urgensi adanya bahasa. Ahamuha kaunuha lughatan, paling penting adanya bahasa Arab itu bahasa yang diturunkan, bahasa yang Allah turunkan dengan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, dan Nabi Muhammad berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, dan ulama itu menulis dengan bahasa Arab dan menyebarkan Islam itu juga menggunakan bahasa Arab. Innaha idan luhatud dini yafamu biha al-masdaroni al-asasiyani litinil islami wahuma al-Qur'ani as-sunnati walida asbahat ta'allamaha wajiban dinian. Bahasa Arab, karena itulah bahasa Arab itu menjadi bahasa agama yang dipahami dengan bahasa Arab itu memahami dasar-dasar pondasi-pondasi agama Islam, yaitu keduanya Al-Quran dan Sunnah hadis. Dan karena itulah bahasa Arab menjadi pembelajaran yang wajib untuk aspek keagamaan. Wa innaha luhatal ulumi yafamu biha ma katabahul ulama min syatta anwa'il ulumi. Dan bahasa Arab juga merupakan bahasa keilmuan yang memahami dengan bahasa Arab apa saja yang ditulis oleh para ulama dari berbagai fan-fan ilmu. Wa innaha aidan luhatun asasiyatun wa diplomasiyatu mu'tarifu biha fi hayatil umami al-muttahidati. Dan bahasa Arab juga merupakan bahasa politik dan diplomasi yang diketahui dengan bahasa Arab tersebut dalam dinamika umat
Wa innaha kadzalika lughatun ajnabiyyin wa innaha kadzalika lughatun ajnabiyatin tustahdamu ladanat lughatun ajnabiyyin tustahdamu ladannatiqina biluhatin ukhra kharijul autani al-arabiyati. Dan bahasa Arab juga merupakan seperti bahasa asing yang digunakan pada para penutur-penutur dengan bahasa lain di luar negara-negara Arab. Wamin asyuru Wamin ashharu ma yadluku alaiha luhatud dodi isyaratan ila ahamma tanfaridu biha baina luhatil alami wa huwa sautud dodi alladzi la muqabilun lahu fi ghairiha minal luhati. Dan dari paling masyhur atau paling terkenalnya bahasa Arab yaitu bahasa Dod yang menunjukkan pada bahasa yang tersendiri dan tidak ada di antara bahasa-bahasa yang lain di dunia ini, yaitu suara Dod yang tidak ditemukan di antara bahasa-bahasa yang lain. Lanjut. Ad-Darsul Khamsuna. Pelajaran yang ke-50, Lughatul Injiliziyatu. Bahasa Inggris. Tu'adul lughatul injiliziyatu lughatan alamiyatan as-sa'idatan bainal lughatil hayati fil alami. Bahasa Inggris dihitung sebagai bahasa dunia yang unggul di antara bahasa-bahasa yang lain dalam kehidupan di dunia. Wahya aidon luhatun wasi'atun al-intisyaru wasi'atul intisyari wa asbahat akbaru luhatin fil alami al-hadiri min haitsu adadin natiqina. Roma annaha tatalul markazu asalis min haitsu adadin natiqinal al-aslina ba'da luhatis siniyah wal luhatil asbaniyah. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa yang luas penyebarannya dan menjadikan bahasa Inggris adalah bahasa yang paling besar di dunia dengan kehadirannya. Dari segi jumlah penutur bahasa, walaupun bahasa Inggris menempati posisi ketiga dari jumlah segi penutur bahasa aslinya setelah bahasa Cina dan bahasa Spanyol. Wa kana min ahammu asbabis siyadatil lughatil injiliziyati wa wasi'a intisyaruha annaha tustahdamu bisakli wasi'in fi majalil ulumi wa teknologiya wa ghairihima min majalatil hayati. Dan di antara penting-pentingnya sebab unggulnya bahasa Inggris dan luasnya penyebarannya adalah karena bahasa Inggris itu digunakan di berbagai macam sektor yang luas, yaitu di sektor keilmuan dan teknologi dan
selain-lainnya dari setiap sektor kehidupan. Lidzalika ya'taqidu mujtami'u ad-dawliyu annal asya'a lan takuna alamiyatan walan tahdui biqabulin alamiyan alamiyin in lam tahmil luhatul injiliziyah. Karena hal tersebut, masyarakat percaya meyakini bahwa masyarakat dunia meyakini bahwa sesuatu tersebut, keilmuan dan teknologi tersebut tidak ada di dunia ini dan tidak pernah ada yang menerimanya bila tidak ada bahasa Inggris. Bihada sababi fala yada'u lil istirabi abna'u hadal asri bita'allumil luhatil injiliziyah wa ijadatiha. Dengan sebab tersebut, maka tidak mengherankan bahwasanya penting sekali untuk membangun bahasa Inggris di zaman sekarang ini dan belajar menguasainya.